Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sebelum mulai pada penjelasannya, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Marviati Frida Bau, NPM 21710004200016. Baik, kita langsung pada pembahasannya. Apa sih yang Anda pahami tentang SIM dan berikan contohnya? Nah, di sini saya akan berikan penjelasan mengenai pemahaman tentang sistem informasi manajemen. Nah, di sini yang saya pahami tentang sistem informasi manajemen itu merupakan sebuah sistem perencanaan yang di dalamnya memiliki kumpulan informasi dan juga sistem informasi ini untuk memecahkan beragam masalah yang terdapat dalam bisnis. Nah, contohnya di sini saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang menjadi tren sekarang itu belanja online. Nah, saat ini adalah tren belanja terbaru yang sangat diminati oleh konsumen karena kemudahan dan beragam keuntungan yang didapat. Cara kerja online ini tidak hanya memudahkan bagi konsumen saja, namun juga bagi para pedagang. Pengguna sistem informasi ini hanya perlu melakukan pencarian barang yang akan dibeli, lalu masukkan ke keranjang dan proses pembelian, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu barang pun akan dikirim. Yang berikut itu sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari sistem informasi. Nah, di sini yang saya dapat itu komponen sistem informasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu komponen sistem informasi manajemen fungsional, dan yang kedua itu komponen sistem informasi manajemen fisik. Nah, komponen sistem informasi manajemen fungsional ini merupakan seutuh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, apa saja yang terdapat dalam komponen sistem informasi manajemen fungsional? Itu yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Ini meliputi berbagai bagian manajemen yang melakukan berbagai kegiatan rutin mana prosedur-prosedurnya sudah ditentukan. Lalu prosedur tersebut seperti di bagian administrasi, personalia, serta bagian yang lainnya. Lalu komponen ini harus diawasi dengan teliti agar apabila sewaktu-waktu terjadi berbagai perubahan yang merugikan bisa segera diketahui dan serta diantisipasi. Lalu komponen yang kedua itu sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian-bagian di mana tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin atau periodik. Yang ketiga itu sistem pencarian. Sistem pencarian ini memberi berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang diminta serta bentuknya tidak terstruktur dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat itu sistem database. Ini merupakan suatu komponen yang bermanfaat dalam menyimpan seluruh data dan juga informasi tentang kegiatan perusahaan. Yang kelima, itu manajemen data, merupakan suatu komponen dari sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa berbagai data yang dimiliki akurat, kekinian, atau up-to-date, aman, serta siap untuk dipakai. Manajemen data juga berguna untuk penghubung antara database serta sebagai komponen sistem informasi lainnya.
Lalu yang kedua itu komponen sistem informasi manajemen fisik. Ini merupakan seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Lalu ada berbagai komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik ini, diantaranya itu yang pertama perangkat keras atau hardware. Ini merupakan salah satu komponen dari sistem informasi manajemen yang mutlak dibutuhkan. Perangkat keras ini memiliki bentuk fisik yang kelihatan secara nyata. Hardware ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan usernya. Sebagai contoh itu smartphone, printer, komputer lengkap dengan peralatannya. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini tidak memiliki wujud secara fisik, namun wujudnya berupa file serta berbagai aplikasi yang mengisi perangkat keras yang mendukung perjalanannya dari sistem informasi manajemen perusahaan. Perangkat lunak inilah yang nantinya akan memberikan instruksi atau perintah terhadap perangkat keras sebagaimana ia akan dijalankan. Software ini adalah suatu bagian sistem dari perangkat keras yang tidak memiliki wujud. Lalu software ini pada umumnya terdiri atas sistem informasi, bahasa pemrograman, serta program aplikasi. Lalu yang ketiga itu database atau basis data adalah suatu tempat menyimpan data serta informasi yang berwujud berbagai file yang berisikan data serta program perusahaan yang dikumpulkan dan juga disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diakses oleh para usernya. Database ini juga berfungsi sebagai penghindar dari pengulangan informasi dan juga data. Lalu yang keempat itu prosedur pengoperasian. Prosedur merupakan suatu komponen fisik yang terwujud panduan atau instruksi di dalam menjalankan sistem informasi. Lalu prosedur pengoperasian ini biasanya berwujud instruksi penyiapan data serta instruksi dari petunjuk pengoperasian hardware dan juga software. Lalu yang kelima itu personil atau brainware adalah suatu komponen yang menjalankan sekaligus mengoperasikan seluruh komponen fisik lainnya di atas, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, serta mematuhi prosedur. Lantas siapakah yang akan menghidupkan komputer? Siapa yang akan mengoperasikan komputer? Jawabannya tentulah manusia. Sumber daya manusia pada sistem informasi manajemen dapat terdiri atas pakar sistem serta pemakai atau pengguna informasi. Pakar sistem ini merupakan sekelompok orang yang menjalankan sekaligus mengoperasikan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, operator, analis sistem, programmer, staf, dan yang lainnya. Lalu pemakai informasi atau pengguna adalah pihak yang memerlukan serta memakai data informasi yang sudah dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, manajemen baik di tingkat atas, menengah, atau atas pelanggan, pemasok, kreditur, ataupun stakeholder lainnya. 6. Itu jaringan data. Merupakan suatu gabungan dari beberapa seperangkat hardware dan juga software yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat saling berbagi informasi komunikasi serta akses data dari berbagai tempat sekaligus antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, itu penjelasan mengenai komponennya. Lalu yang berikut itu tentang pengertian database, DBMS, dan database system. Lalu apa keterkaitannya? Baik, di sini lagi saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari data, database, DBMS, dan database system. Nah,
Apa sih data itu? Data ini adalah aspek yang penting dalam menghasilkan informasi. Terus yang kedua, database. Database ini merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Lalu DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Lalu database system adalah sebuah sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan perangkat komputer. Lalu yang berikutnya itu keterkaitannya. Nah, menurut saya itu saling berkaitan satu sama lain. Karena dari sistem informasi ini pasti di dalamnya terdapat penyimpanan data yang disebut dengan database. Dan kemudian data ini diolah oleh aplikasi sistem informasi sehingga menjadi database, di mana database ini mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi sehingga interaksi antar unit berkembang besar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.